Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada hari ini kita bertemu lagi di perkuliahan teori konseling individual ya. Dan pada hari ini kita akan mendengarkan presentasi dari pemaparan Teh Nengsi dan juga Teh Ananda. Tapi sebelum itu, mari kita buka perkuliahan ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat tentunya. Nah, baik, tanpa berlama-lama, kita langsung saja mendengarkan pemaparan dari Teh Nengsi dan juga Teh Ananda terkait tentang RIBT ya, dari teorinya Ellis. Nah, baik, kepada penyaji yang pertama dipersilakan. Baik, izin share screen ya. Enggak, Teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Putri Oktaviani dan juga Teh Nengsi Damayanti akan menyampaikan salah satu teori kognitif behavioral, yaitu Rational Emotive Behavior Therapy dari Albert Ellis. Silakan Teh Nengsi. Baik, terima kasih Teh Gina sama Teh Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar jelas ya Teh suaranya? Jelas, Teh. Jelas, Teh. Mohon izin, di sini kami akan membahas tentang RIBT, Rational Emotive Behavior Therapy dari Albert Ellis. Nah, sebelum membahas konsep dari RIBT ini, saya akan membahas sedikit tentang biografi Albert Ellis. Albert Ellis ini lahir dari orang tua Yahudi pada tanggal 17 September 1913 di Pittsburgh. Nah, ayah Ellis ini adalah seorang pengusaha yang sukses pada usahanya sehingga membuat dia tidak bisa menghabiskan banyak waktu bersama keluarga. Dan dalam autobiografinya, Ellis juga mencirikan ibunya sebagai wanita yang egois dengan pengaruh bipolar, sehingga secara emosional Ellis dan adik-adiknya ini, Ellis ini anak tertua dari 3 bersaudara. Secara emosional, Ellis dan adik-adiknya jauh dari kedua orang tuanya. Nah, kemudian kondisi keluarga yang kacau juga karena kedua orang tuanya bercerai ketika Ellis berusia 12 tahun mengajarkan Ellis untuk selalu memahami orang lain. Nah, Ellis menyatakan bahwa ia belajar untuk menghadapi kesulitannya karena ia telah mengembangkan ketidakpedulian yang berkembang terhadap kelalaian itu. Selanjutnya yaitu sewaktu SMA Ellis menjadi pengarang novel Amerika terbesar. Kemudian pada tahun 1934 Ellis menamatkan kuliahnya di bidang administrasi bisnis pada City University of New York. Kemudian pada tahun 1943 Ellis meraih gelar master dari Universitas Columbia pada program psikologi klinis, dan setelah itu ia membuka praktik dalam bidang konseling keluarga, perkawinan, dan seks. Nah, pada praktiknya ini Ellis banyak menggunakan prosedur psikoanalisis dari Freud. Kemudian pada tahun 1955 Ellis menghentikan praktik psikoanalisisnya dan berkonsentrasi pada bagaimana mengubah perilaku orang yang berlandaskan pada keyakinan irasional dan mempengaruhinya agar mau menerima pertimbangan-pertimbangan yang lebih rasional. Albert Ellis meninggal pada tanggal 24 Juli 2007 setelah lama sakit. Itu biografi singkat dari Albert Ellis. Next, Teh. Nah, selanjutnya pandangan RIBT terhadap manusia. Ada beberapa pandangan RIBT terhadap manusia, yaitu yang pertama, individu memiliki potensi yang unik untuk berpikir secara rasional dan irasional.
pada hakikatnya manusia cenderung berpikir rasional atau logis, di samping juga manusia memiliki kecenderungan berpikir tidak rasional atau tidak logis. Nah, kecenderungan ini termanifestasikan di dalam tingkah laku manusia tersebut. Nah, contoh-contoh pikiran irasional ini misalnya menganggap semua orang di lingkungan saya harus menyayangi saya. Kalau ada yang tidak menyayangi saya itu malapetaka buat saya. Atau misalnya individu itu lahir dari kalangan menengah ke bawah, lalu mengatakan Tuhan itu tidak adil. Nah, itulah contoh-contoh pikiran irasional. Yang kedua, pikiran irasional yang berasal dari pikiran irasional berasal dari proses belajar yang irasional yang didapat dari orang tua atau budayanya. Nah, artinya di sini pikiran-pikiran irasional ini dapat kita dapatkan dari lingkungan kita. Nah, yang ketiga, manusia adalah makhluk verbal dan berpikir melalui simbol dan bahasa. Dengan demikian, gangguan emosi yang dialami individu disebabkan oleh verbalisasi ide dan pemikiran irasional. Nah, pandangan yang juga penting dari teori rasional emotif adalah bahwa konsep banyak perilaku emosional individu yang berpangkal dari self-talk negatifnya. Nah, yang keempat, next teh. Yang keempat yaitu gangguan emosional yang disebabkan oleh verbalisasi diri atau self-verbalizing yang terus-menerus dan persepsi serta sikap terhadap kejadian merupakan akar dari permasalahan, bukan karena kejadian itu sendiri. Nah, jadi karena pikiran irasional yang diucapkan terus-menerus ini akan mempengaruhi sikap kita dan akan menjadi akar dari permasalahan yang terjadi dalam hidup kita. Yang kelima itu individu memiliki potensi untuk mengubah arah hidup personal dan sosialnya. Menurut Ellis, kita diberikan kemampuan untuk mengubah arah hidup kita. Selanjutnya, pikiran dan perasaan yang negatif dan merusak diri dapat diserang dengan mengorganisasikan kembali persepsi dan pemikiran sehingga menjadi logis dan rasional. Next, teh. Nah, hal lain yang juga ditekankan oleh Ellis yaitu adalah keberfungsian individu secara psikologis itu ditentukan oleh pikiran, perasaan, dan tingkah laku. Tiga aspek ini saling berkaitan karena satu aspek akan mempengaruhi aspek lainnya. Next. Selanjutnya yaitu masalah berdasarkan teori RIBT. Gangguan emosi terjadi disebabkan oleh pikiran-pikiran seseorang yang bersifat irasional terhadap peristiwa dan pengalaman yang dilaluinya. Nah, individu yang bermasalah adalah individu yang memiliki keyakinan-keyakinan irasional. Kemudian keyakinan irasional ini dipertahankan di dalam pikirannya. Next. Nah, di sini Ellis juga mengatakan manusia terganggu bukan karena sesuatu, tapi karena pandangannya terhadap sesuatu. Jadi sesuatu hal yang terjadi di luar itu mungkin bisa saja bersifat umum, tapi tergantung bagaimana individu itu mengambil pandangan atau sikap, kemudian pikiran tentang sesuatu itu. Nah, itulah yang menjadi permasalahan menurut RIBT ini. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh Teh Ananda. Silakan, Teh. Baik, baik Teh Nengsi, terima kasih dan terima kasih juga Teh Gina untuk moderatornya. Kita lanjutkan lagi dari Albert Ellis yaitu konsep dasar teori RIBT. Jadi menurut Ellis itu terdapat 6 prinsip teori rasional emotif behavior terapi. Yang pertama adalah pikiran adalah penentu proksimal paling penting terhadap emosi individu. Jadi menurut Ellis, pikiran ini adalah yang menentukan bagaimana emosi seseorang bisa terlihat gitu. Kalau misalnya pemikirannya negatif, otomatis emosinya yang akan terasa atau terlihat oleh orang-orang akan negatif juga. Terus yang kedua adalah disfungsi berpikir adalah penentu utama stres emosi. Menurut Ellis, jika dalam berpikirnya kita ada sedikit permasalahan, maka akan menentukan tingkat stres
dari diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya kita berpikirnya positif, terus kalau misalnya ada masalah ditanggapi dengan positif, maka stres juga tidak akan terlalu mempengaruhi emosi. Selanjutnya ada cara terbaik untuk melakukan stres adalah mengubah cara berpikir. Jadi menurut Ellis itu, supaya kita tidak stres, caranya adalah mengubah pemikiran kita yang asalnya negatif menjadi positif. Keempat, percaya atas berbagai faktor yaitu genetik dan lingkungan yang menjadi penyebab pikiran yang irasional. Jadi menurut Albert Ellis, pikiran yang irasional itu berpengaruh dari genetik atau keturunan atau lingkungan di mana dia tumbuh gitu. Jadi kalau misalnya dia tumbuhnya dalam lingkungan yang selalu sedih atau selalu mendapatkan permasalahan, maka kalau misalnya kalau misalnya dia self esteem-nya tidak kuat, maka itu akan mempengaruhi pemikiran dan pemikiran tersebut akan negatif. Dan pemikiran negatif itu akan berpengaruh terhadap stres dan juga emosi dari diri seseorang. Terus nomor 5, menekankan pada masa sekarang, present daripada pengaruh masa lalu. Jadi menurut Albert Ellis yang harus dilakukan itu adalah pemikiran yang sekarang. Kalau misalnya kita punya pemikiran yang negatif, berarti yang harus diselesaikan adalah ya sekarang gitu, masalah yang ada di diri seseorang itu apa gitu sekarang itu, bukan masalah di masa lalu. Terus yang terakhir adalah perubahan tidak terjadi dengan mudah. Jadi menurut Albert Ellis, bagaimana merubah konsep atau pola pikir seseorang itu tidak mudah, melainkan harus secara bertahap dan terus-menerus. Selanjutnya ada teori ABC dari REBT. Albert Ellis ini merancang bagaimana menyusun suatu sebab akibat dari permasalahan yang ada dalam diri seseorang. Jadi sebelum kita menerapkan layanan REBT yang pas untuk konseli, kita harus menyusun dulu action plan-nya gitu. Kita harus tahu dia itu masalahnya seperti apa, dari mana, kenapa bisa seperti itu. Nah, dibuatlah teori ABC. A itu adalah activating event atau peristiwa yang menggerakkan individu. Jadi peristiwa apa sih yang membuat si individu itu memiliki pikiran negatif? Terus IB atau B, yaitu irrational belief, yaitu keyakinan irasional terhadap A. Keyakinan seperti apa yang mendorong si A ini punya pemikiran seperti itu gitu. Si orang ini punya pemikiran seperti itu. Yang C, irrational konsekuensi, yaitu konsekuensi dari pemikiran irasional terhadap emosi melalui self-verbalization. Jadi dirancang juga konsekuensinya seperti apa kalau misalnya kita punya pemikiran irasional tersebut atau konseli tersebut punya pemikiran irasional, itu konsekuensinya seperti apa. Yang D, dispute irrational belief, yaitu keyakinan yang saling bertentangan. Nah, setelah dirancang peristiwanya apa, irrational belief-nya seperti apa, konsekuensi irasional seperti apa, nanti akan dirancang juga keyakinan yang saling bertentangan. Kenapa? Misalnya menurut kita seperti ini, menurut orang lain belum tentu seperti itu. Lalu ada CE, cognitive effect, yaitu efek kognitif yang terjadi karena pertentangan dalam keyakinan irasional. Nah, dirancang juga kayak kemungkinan kalau misalnya kita punya keyakinan irasional seperti itu, efeknya apa sih buat diri kita? Atau efeknya seperti apa sih terhadap konseli kalau misalnya si konseli ini punya keyakinan irasional yang ia miliki. Lalu selanjutnya ada BE, behavior effects, yaitu terjadi perubahan perilaku karena keyakinan irasional. Jadi maksudnya behavioral effect itu setelah kalau misalnya si konseli punya keyakinan irasional seperti itu, biasanya perilaku seperti apa yang ditampilkannya? Nah, seperti itu.
Tujuan konseling dari rasional emotive behavior therapy. Menurut Ellis, tujuan REBT adalah membantu klien atau konseli untuk memperoleh filsafat hidup yang lebih realistik, yang berarti menunjukkan kepada konseli bahwa verbalisasi diri mereka telah dan masih merupakan sumber utama dari gangguan emosional yang dialami oleh mereka. Jadi maksudnya adalah Ellis itu membantu konseli supaya dia lebih realistik dan memiliki pikiran yang jernih untuk menanggapi atau membantu mengatasi permasalahan yang dimiliki, apalagi permasalahannya itu berkaitan dengan emosi yang disebabkan oleh pemikiran yang negatif. Sedangkan ada tujuan REBT yang lain adalah yang pertama, memperbaiki dan mengubah segala perilaku dan pola pikir yang irasional dan tidak logis menjadi rasional. Jadi seperti yang tadi dijelaskan bahwa kalau Ellis ini berfokus pada pemikiran ya. Jadi kalau tujuan dari REBT itu memperbaiki, mengubah segala perilaku dan pola pikir yang nggak logis menjadi logis, supaya si konseli ini bisa mengembangkan dirinya, bisa membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam dirinya. Terus menghilangkan gangguan emosional yang merusak. Jadi kalau REBT ini, jika misalnya si konseli ini punya emosi yang kurang baik diakibatkan oleh pemikirannya yang irasional, nah REBT ini membantu untuk menghilangkan si gangguan emosinya, supaya emosi yang asalnya dia suka marah-marah menjadi lebih tenang. Asalnya dia gampang cemas menjadi nggak terlalu cemas, seperti itu. Terus yang selanjutnya untuk membangun self-interest, self-direction, tolerance, acceptance of uncertain, flexible, commitment, scientific thinking, risk-taking, dan self-acceptance client. Jadi lebih ke REBT ini membangun bagaimana si klien atau konseli bisa toleransi, terus bisa lebih fleksibel dalam hidup, terus dia juga bisa lebih tenang, lebih bahagia, dan lain-lain. Silakan selanjutnya bisa dilanjutkan lagi sama Teh Nengsi. Oke, terima kasih Teh Ananda. Selanjutnya yaitu tentang teknik konseling REBT. Nah, teori REBT atau teori rasional emotif ini menggunakan berbagai teknik yang bersifat kognitif, afektif, kemudian behavioral yang bisa disesuaikan dengan kondisi konseli. Nah, yaitu yang pertama teknik emotif, teknik-teknik emotif, yaitu yang pertama ada teknik assertive training, yaitu teknik yang digunakan untuk melatih, mendorong dan membiasakan konseli untuk secara terus-menerus menyesuaikan dirinya dengan perilaku tertentu yang diinginkan. Nah, yang kedua itu bisa dengan teknik sosiodrama yang digunakan untuk mengapresiasikan berbagai jenis perasaan yang menekan atau perasaan-perasaan negatif melalui suatu suasana yang didramatisasikan sedemikian rupa sehingga konseli dapat secara bebas mengungkapkan dirinya sendiri secara lisan, tulisan, ataupun melalui gerakan-gerakan dramatis. Yang ketiga itu bisa dengan self-modeling atau diri sebagai model, yaitu teknik yang digunakan untuk meminta konseli agar berjanji atau perasaan atau perilaku tertentu. Nah, yang keempat bisa dengan teknik imitasi atau tiruan, yaitu teknik yang digunakan di mana konseli diminta untuk menirukan secara terus-menerus atau suatu model perilaku tertentu yang dimaksud untuk menghadapi atau menghilangkan perilaku sendiri yang negatif. Next. Yang kedua bisa dengan teknik-teknik behavioristik. Teknik behavioristik di sini ada 3, yaitu teknik reinforcement atau penguatan, yaitu teknik yang digunakan untuk mendorong konseli ke arah perilaku yang lebih rasional dan logis dengan jalan memberikan pujian verbal atau reward atau punishment atau hukuman. Nah,
Yang kedua itu bisa dengan teknik social modeling, pemodelan sosial, yaitu teknik yang digunakan untuk memberikan perilaku-perilaku baru pada klien. Yang ketiga itu teknik life model atau model dari kehidupan nyata. Nah, ini digunakan untuk menggambarkan perilaku-perilaku tertentu, khususnya situasi-situasi interpersonal yang kompleks dalam bentuk percakapan sosial, interaksi dengan memecahkan masalah-masalah. Kemudian yang ketiga itu bisa dengan teknik kognitif. Itu yang pertama dengan assignment, pemberian tugas rumah. Dalam teknik ini, konseli diberikan tugas rumah untuk melatih, membiasakan dirinya, serta menginternalisasikan sistem nilai tertentu yang menuntut pola perilaku yang diharapkan. Teknik ini dimaksud untuk membina, mengembangkan sikap-sikap tanggung jawab, kepercayaan diri sendiri, serta kemampuan untuk mengarahkan diri, pengelolaan diri, konseli, serta mengurangi ketergantungannya kepada konselor atau terapis. Kemudian yang kedua itu dengan teknik asertif atau tegas. Teknik ini digunakan untuk melatih keberanian konseli dalam mengapresiasikan perilaku-perilaku tertentu yang diharapkan melalui role playing atau bermain peran, atau latihan, atau menirukan model-model sosial. Next. Nah, selanjutnya itu ada peran konselor dalam RIBT. Pada pendekatan RIBT ini, konselor harus bersikap aktif dan langsung. Konselor bisa berperan sebagai pendidik yang dapat mengarahkan, mempengaruhi, sehingga dapat mengubah jalan pikiran konseli yang tidak rasional atau keliru. Nah, konseling RIBT ini cocok diterapkan di sekolah oleh konselor atau guru pembimbing yang berwibawa sehingga mampu membantu konseli yang mengalami gangguan emosional dengan pengarahan-pengarahannya. Nah, menurut Ellis dalam Corey memberikan suatu gambaran tentang apa yang dilakukan oleh pempraktek rasional emotif behavior terapi ini, yaitu yang pertama dengan mengajak konseli untuk berpikir tentang beberapa gagasan dasar yang irasional yang telah memotivasi banyak gangguan tingkah lakunya. Jadi konselor mengajak konseli untuk berpikir kira-kira pikiran-pikiran irasional mana yang memotivasi gangguan tingkah lakunya. Yang kedua yaitu menunjukkan kepada konseli ketidaklogisan pemikirannya. Yang ketiga, menggunakan suatu analisis logika untuk meminimalkan keyakinan-keyakinan irasional. Yang keempat, kemudian konselor juga menunjukkan bahwa keyakinan-keyakinan itu tidak ada gunanya dan bagaimana keyakinan-keyakinan akan mengakibatkan gangguan emosional dan tingkah laku di masa depan. Jadi konselor menunjukkan bahwa keyakinan-keyakinan irasional yang dia miliki itu tidak malah berdampak buruk pada gangguan emosionalnya dan terhadap masa depannya. Nah, yang kelima itu mengajari konseli bagaimana menerapkan pendekatan ilmiah pada cara berpikir sehingga konseli bisa mengamati dan meminimalkan gagasan-gagasan irasional dan kesimpulan-kesimpulan yang tidak logis sekarang maupun pada masa yang akan datang yang telah mengekalkan cara-cara merasa dan berperilaku yang merusak dirinya. Nah, oke, selanjutnya dilanjutkan lagi oleh Teh Ananda. Baik, terima kasih Teh Nengsi. Selanjutnya adalah tahap-tahap konseling dari rasional emotif behavior terapi. Yang pertama adalah tahap pertama, proses di mana konseli diperlihatkan dan disadarkan bahwa mereka tidak logis dan irasional. Konselor dengan sebaik mungkin membantu konseli untuk menyadarkan diri bahwa apa yang dia pikirkan itu tidak logis dan irasional. Jadi nggak seperti itu gitu, nggak seperti apa yang dia pikirkan itu tidak senegatif itu, seperti itu. Nah, tahap kedua, pada tahap ini konseli dibantu untuk yakin bahwa pemikiran dan perasaan negatif tersebut dapat dipantang dan diubah. Konselor dengan sebaik dan sebisa mungkin membantu untuk konseli bagaimana apa yang dia miliki, apa yang dia pikirkan itu tuh sebenarnya bisa dirubah gitu, dan
apa yang dia pikirkan itu tidak senegatif itu. Kayak gitu. Terus tahap ketiga, pada tahap ini konseli dibantu untuk secara terus-menerus mengembangkan pikiran rasional serta mengembangkan filosofi hidup yang rasional. Sehingga konseli tidak terjebak pada masalah yang disebabkan oleh pemikiran irasional. Setelah konseli disadarkan bahwa pemikirannya nggak logis, terus diyakinkan bahwa apa yang setelah konselinya sadar, oh iya, pemikiran saya nggak logis, nggak bagus, dan emang sepertinya kayaknya nggak gitu. Nah, setelah si konselinya ini sudah yakin bahwa pemikiran dia itu nggak logis dan kurang benar, nah konselor itu baru meyakini si konseli ini bahwa ya dia harus merubah pemikiran tersebut. Setelah konselinya yakin bahwa dia mau merubah pemikiran itu, baru konselor bisa melanjutkan tahap ketiga untuk membantu konseli mengubah cara berpikirnya dan juga memotivasi konseli bahwa dia bisa hidup dengan lebih baik jika dia bisa mengembangkan pola pikir yang positif. Seperti itu. Selanjutnya adalah ada aplikasi dengan teori rasional REBT. Contoh kasusnya adalah R adalah siswa kelas 9. Dia sangat marah sekali dengan orang tuanya karena dia gagal masuk ke SMK 1. R sangat ingin bersama sahabatnya yang bersamanya sejak kelas 8 SMP. Kelas 7. Tetapi orang tua R kurang setuju jika dia masuk SMK 1 jurusan broadcast. Orang tua R berharap dia masuk ke SMA saja. Nah, R itu merasa kalau orang tuanya itu jahat, nggak paham sama keinginan dia. Nah, sekarang dia tuh merasa malu bertemu sahabatnya karena tidak bisa masuk SMK 1 seperti yang mereka cita-citakan. Semenjak itu, R juga sudah jarang di rumah dan mendiamkan orang tuanya. Jadi setelah pengumuman kelulusan tuh R tuh udah jarang di rumah, terus ngediamin orang tuanya karena nggak disetujuin satu sekolah dengan temennya. Untuk analisis 5W1H-nya, yaitu what? Apa masalah pada kasus yang diangkat? R yang marah pada orang tuanya mengakibatkan ia jarang di rumah dan mendiamkan orang tuanya. Who, siapa? Siapa yang mengalami dan siapa yang terlibat dalam kasus ini? R, siswi kelas 9. Yang selanjutnya adalah why, mengapa kasus ini terjadi atau muncul. Berawal dari R yang ingin satu sekolah dengan sahabatnya di SMK, namun orang tuanya tidak setuju dan menyarankan R untuk masuk SMA. Kapan kasus ini terjadi? Yaitu pada usia remaja SMA sekitar 17-18 tahun, yaitu di akhir kelas 12. Di mana terjadinya? Di rumah. Untuk how, bagaimana kasusnya terjadi? R ini mau masuk ke sekolah, ke SMK 1, jurusan broadcast, tapi orang tuanya nggak setuju R masuk SMK dan lebih setuju masuk SMA karena si orang tuanya tuh udah, ya namanya juga orang tua pasti lebih ngerti anaknya gitu. Ngerasa kalau misalnya si anaknya itu lebih cocok masuk SMA daripada masuk SMK. Nah, si R ini ngerasa marah sama orang tuanya, terus nganggap orang tuanya nggak ngerti dia. Setelah itu ya dia jadi malu sama ketemu temennya dan semenjak pengumuman R itu jarang pulang dan kalaupun pulang juga dia tidak akan berinteraksi tidak berinteraksi dengan orang tuanya. Nah, untuk analisis dengan teori ABC, jadi sebelum konselor menentukan layanan seperti apa pada kasus pemikiran irasional, kalau di rasional emotif behavior itu harus dibikin rancangannya dulu. Nah, rancangannya itu dengan analisis teori ABC seperti yang tadi dijelaskan. Untuk A, activating event atau peristiwa yang menggerakkan individu. A-nya adalah R yang marah pada orang tuanya, membuat ia jarang di rumah dan mendiamkan orang tua. IB, irrational belief, yaitu keyakinan irasional terhadap A. R merasa bahwa orang tuanya jahat dan tidak memahami dirinya karena tidak diperbolehkan masuk ke SMK jurusan broadcast bersama sahabatnya. Lalu IC, irrational consequence, konsekuensi terhadap pemikiran irasionalnya adalah R yang marah akhirnya jarang pulang ke rumah dan mendiamkan orang tua. Terus dispute irasional atau keyakinan saling bertentangan. Jadi kalau misalnya si R mah
yakinnya ini, orang tua mah ini. Nah, disputnya adalah orang tua R itu berharap R masuk ke SMA, tapi R inginnya masuk SMK sama sahabatnya. Terus CE, cognitive effect atau efek kognitif dari keyakinan irasional. Karena dia yakinnya si orang tuanya itu jahat dan tidak mengerti dia, akhirnya kan si R-nya itu marah ya. Selain marah, dia juga malu sama sahabatnya karena nggak bisa menepati janji mau satu sekolah kayak gitu. Terus untuk behavior effect-nya, perubahan perilaku karena keyakinan irasional, ya untuk perilakunya setelah R itu jadi jarang pulang. Kalaupun misalnya pulang, dia nggak ngobrol sama orang tuanya, jadi didiamin aja. Kayak gitu. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada Teh Nengsi dan juga kepada Teh Ananda yang sudah memaparkan materinya dengan begitu baik gitu ya. Dan sebelum kita masuk ke sesi diskusi, mungkin dari kelompok sebelumnya ada yang ingin mengkontraskan terlebih dahulu dengan pembahasan RIBT gitu ya, di mana kelompok sebelumnya membahas terkait tentang CBT atau mungkin konseling kognitif dari Aaron Beck gitu. Mungkin dari Teh Rizky atau Teh Astri? Ya, Teh Gina izin. Enggak, Teh Astri. Ya, mungkin karena teori RIBT ini memiliki kesamaan ya dengan CBT gitu, hanya yang membedakan itu hanya penyebutan namanya saja, rasional dan kognitif gitu ya. Jadi mungkin lebih ke bentuk pertanyaan aja gitu ya untuk kelompok ini, yaitu mengenai bagaimana sih peran kita sebagai guru BK dalam menumbuhkan atau menanamkan pikiran-pikiran rasional kepada siswa-siswa gitu yang kita tangani saat melakukan konseling. Selanjutnya kalau di CBT itu kan kemarin dijelaskan oleh Pak Eka bahwa goals-nya atau apa ya tujuannya itu menghasilkan positif outlook gitu ya. Kalau di RIBT ini bagaimana, apakah sama juga gitu? Goals-nya itu adalah positif outlook. Gitu. Mungkin itu saja, Teh Gina. Terima kasih. Baik, terima kasih Teh Astri. Mungkin teman-teman ditampung terlebih dahulu mungkin ya dengan ini. Tadi ada 2 pertanyaan mungkin ya dari Teh Astri terkait bagaimana peran BK dalam menanamkan pemikiran rasional gitu ya, mungkin seperti itu. Dan CBT itu goals-nya di positif outlook gitu. Kalau RIBT itu seperti apa? Nah, mungkin dari Teh Rizky ada tambahan terkait untuk mengkontraskan dengan teorinya. Ya, mungkin Teh Rizky belum bisa ini ya. Mungkin dari saya dulu mungkin ya, selaku kemarin juga dari penyaji. Izin ya Teh Ananda dan Teh Nengsi. Ya, mungkin tadi sudah dipaparkan juga oleh Teh Astri bahwa CBT dan RIBT ini banyak sekali kesamaan gitu ya, di mana memang pikiran, perasaan, dan tingkah laku itu sama-sama saling berkaitan satu sama lain gitu ya. Di mana mungkin pikiran ini mempengaruhi perasaan, tingkah laku, dan sebagainya. Tapi yang membedakan mungkin dari namanya saja gitu ya, CBT dan juga RIBT, di mana kalau RIBT, Alice ini tuh lebih menekankan pada emotif gitu ya, atau pada emosi seperti itu. Tapi kalau untuk di Beck itu sendiri, dia lebih pada behavioral dan juga di kognitifnya gitu. Karena kalau kita lihat dari metodenya saja gitu ya, mungkin kalau di Alice itu lebih lengkap gitu, karena ada 3 metode, ada kognitif, kemudian ada emotif, dan juga ada behavioralnya. Sedangkan di CBT itu hanya ada 2 seperti itu. Nah, di mana mungkin ada juga kesamaannya karena dua-duanya dari Beck dan juga Alice yang saya baca pun itu awal mula mereka mendapatkan teorinya masing-masing gitu ya, itu karena memang kurang puasnya gitu ya terhadap Freud gitu ya, psikoanalisis seperti itu, karena dirasa terlalu lama, kemudian juga tidak bisa mengungkapkan secara cepat dan sebagainya gitu ya. Jadi proses untuk konselingnya itu lama gitu. Nah, namun di sini ada juga gitu ya yang perbedaan kemarin yang sudah disampaikan oleh Pak Eka, Teh Astri juga sudah menyampaikannya gitu kan. Kalau misalnya CBT ini atau dari Beck lebih pada data seperti itu, pada data-data yang mungkin tadi ya positif outlook. Nah, kalau misalnya selain dari itu yang saya lihat juga
ini di proses konselingnya gitu ya, yang mungkin membedakan juga. Dimana kalau misalnya bisa dibaca juga ya di bukunya Prof. Syamsu, kalau misalnya proses konseling dari RIBT ini lebih pada aktif direktif gitu ya. Nah ini konselor ini lebih aktif gitu ya dalam membantu mengarahkan konseli untuk menghadapi pemecahan masalahnya gitu. Dan ini juga mungkin berlandaskan tadi gitu ya terkait tentang kurang puasnya gitu ya terhadap psikoanalisis itu sendiri gitu. Maka dari itu dibuatlah yang lebih lebih cepat juga gitu ya sesi konseling dan sebagainya. Nah, tapi kalau misalnya dari CBT yang membedakannya ini lebih pada guide gitu ya. Jadi konselor itu seperti membimbing, kemudian juga melakukan kolaboratif gitu ya, kolaborasi untuk menangani permasalahannya gitu ya, untuk memecahkan masalahnya. Dan memang tujuannya juga untuk membantu konseli memecahkan masalah sehingga terjadi sebuah perubahan itu sendiri. Nah, mungkin ingin ditanyakan juga nih terkait hal ini. Karena mungkin tadi ya aktif dan direktif, jadi Elis ini berpandangan ya tidak menjadi masalah ketika konselor ini juga menjadi memiliki peran yang turut aktif gitu, turut aktif. Nah, keaktifannya itu sebesar apa sih sebetulnya gitu dari konselornya gitu? Apakah konselor ini sampai menentukan bahwa kan tadi ya ada bahwa sampai konselor ini menyadarkan bahwa konsel itu irasional seperti itu ya. Nah, sampai tahap mana sih sebetulnya keaktifan dari konselornya itu sendiri gitu kalau di RIBT gitu kan. Kalau di CBT itu tadi gitu ya, jadi lebih pada kerjasama dengan konselingnya gitu ya, kemudian juga membimbing gitu kan, dengan dialog sokratik gitu yang mungkin lebih pelan gitu ya, untuk menyadarkan bahwa memang konseli ini tuh memiliki keyakinan-keyakinan atau pemikiran-pemikiran yang tidak benar gitu atau distorsi seperti itu. Nah, kalau dari RIBT itu seperti apa? Mungkin itu aja yang dapat saya coba kontraskan dan mungkin juga sekaligus bertanya dengan teman-teman. Semoga bisa mendapatkan pencerahan dan terima kasih seperti itu. Mungkin dari Teh Rizky ada tambahan? Tidak, Teh, sudah cukup. Oke. Baik, terima kasih Teh Rizky. Dari teman-teman mungkin coba untuk dijawab terlebih dahulu mungkin ya, ditanggapi mungkin ya lebih tepat seperti itu sebelum kita ke sesi diskusi. Baiknya seperti itu. Mungkin Teh Nengsi dan Teh Nanda? Boleh Teh? Mau dijawab sekarang aja? Boleh Teh, mungkin nanti sebelum ke sesi pertanyaan ya. Oke. Silakan Teh. Izin menjawab untuk pertanyaan nomor 1, bagaimana BK menumbuhkan positive thinking pada siswa. Nah, kalau misalnya rasional emotif behavior terapi ini, sebelum kita menumbuhkan positive thinking seseorang, kita tuh harus mengganti apa yang ada di pemikiran orang tersebut gitu. Karena si orang tersebut sudah punya pemikiran yang negatif, otomatis kita tuh harus menyadarkan dulu apa yang dia punya, apa yang dia miliki, apa yang dia pikirkan itu negatif dan tidak baik gitu. Tidak sesuai dengan lingkungan. Misalnya kayak orang tua aku, ada seorang anak, dia punya orang tua yang kerja terus nggak pernah di rumah, dan si anak itu bilang, ada orang tua aku mah nggak sayang sama aku, makanya dia nggak pernah di rumah. Nah, sama si konselor itu dia disadarkan, kenapa kamu bisa berpikiran seperti itu? Apakah kamu sudah pernah bertanya sama orang tua kamu, apa benar orang tua kamu nggak sayang sama kamu? Apakah ada alasan lain kenapa mereka lebih sering di luar? Seperti itu. Jadi kayak si BK tuh harus menyadarkan dulu apa yang dia bimbingan konseling itu harus mencoba sebaik mungkin dan sebisa mungkin untuk meyakinkan konseli apa yang dia pikirkan itu salah. Nah, setelah misalnya konselinya itu salah, konselinya itu sadar kalau apa yang dia pikirkan itu tidak benar, baru si konselor itu meyakinkan konseli, kira-kira kamu mau nggak merubah pemikiran kamu itu? Kalau misalnya kamu masih berpikir seperti itu, kira-kira enak nggak sih ke badan kamunya? Apakah kamu mau terus marah-marah terus, atau apakah kamu mau terus sedih terus? Kayak ditanya gitu, apa kamu mau nggak ngerubah pemikiran kamu supaya bisa jadi lebih baik? Seperti itu. Nah, setelah kita meyakinin konselinya, oh iya Bu, pemikiran saya salah dan saya mau berubah supaya saya nggak marah-marah terus dan supaya saya nggak sedih terus. Setelah konselor oke, nah baru konselor ini membantu konseli untuk menumbuhkan
si positive thinkingnya, kayak misalnya orang tua kamu itu mungkin saja sering di luar itu demi kamu juga. Kalau misalnya tidak kerja, nanti kamu sekolahnya gimana? Terus nanti kamu makan apa? Seperti itu. Terus kalau misalnya orang tua kamu nggak kerja, misalnya di rumah terus, kira-kira ada nggak yang mau ngasih keluarga kalian uang gitu? Nah, jadi kayak dibuat si anak itu positive thinking dengan keadaan yang ia alami gitu. Setelah itu baru menyemangati, kayak kamu bisa kok, walaupun misalnya orang tua kamu sering bekerja, kamu kan istilahnya kamu kan orangnya pintar, atau misalnya kamu kan anaknya pintar, kamu mungkin istilahnya sambil orang tua kamu bekerja, kamu bisa membanggakan orang tua kamu dengan prestasi-prestasi kamu. Kan kalau misalnya kamu bisa memiliki prestasi yang baik, otomatis kan orang tua kamu juga bangga. Jadi hasil kerja mereka kerja capek-capek di luar rumah tuh nggak sia-sia, karena ya anaknya juga membanggakan mereka gitu. Seperti itu. Jadi kayak kita tuh menumbuhkan positif, kamu bisa, walaupun orang tua kamu suka kerja terus, kamu itu juga untuk kebaikan kamu. Jadi kayak dikasih pengertian, dikasih semangat, seperti itu. Nah, apakah bimbingan konseling memberikan positive outlook atau tidak? Untuk teori REBT sendiri, mereka memberikan positive outlook, karena kan setelah konseling rasional emotif behavior ini kan si konseling ini mendapatkan pemikiran yang positif yang insya Allah itu juga akan mempengaruhi keyakinan dia gitu untuk menghadapi hidupnya, untuk menghadapi permasalahannya. Setelah dia positif, semuanya positif, otomatis dengan permasalahan dia bisa menyelesaikan permasalahannya. Seperti itu. Mungkin bisa ditambah sama Tenengsi. Ada tambahan? Oke, Teh, baik. Saya setuju dengan pendapatnya Teh Ananda. Kemudian saya ingin menambahkan sedikit pertanyaan dari Teh Asri, yaitu bagaimana peran konselor dalam menumbuhkan pikiran rasional dalam konseling. Nah, menurut saya ini juga bisa dilakukan dalam proses layanan informasi ya. Misalnya memberikan informasi-informasi tentang misalnya motivasi berprestasi, sikap dan perilaku asertif. Nah, kemudian misalnya cara mengembangkan kepercayaan diri, kejujuran dan integritas. Nah, bisa jadi dari materi-materi yang kita sampaikan itu berkembang berkembang sikap-sikap pikiran-pikiran rasional dari konseli. Nah, biasanya jika konseli memiliki pikiran-pikiran yang berbeda dan merasa terganggu dengan apa yang kita sampaikan, konseli biasanya kadang-kadang menemui konselor secara langsung, dan di situ kita bisa menanyakan kira-kira pikiran irasional apa yang mengganggu dia, dan kemudian baru kita bantu mengarahkannya ke pikiran-pikiran irasionalnya, seperti itu. Nah, yang kedua, apakah goals-nya REBT itu positive outlook juga? Menurut saya iya sih, iya, karena ya memang seperti contohnya tadi itu, contoh pikiran irasional itu yang saya tadi, semua di lingkungan saya harus menyayangi saya. Nah, sementara kan mungkin ada 1 atau 2 orang yang tidak menyayangi kita, dan ya kita akan tetap terima hal itu, seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Ya, baik. Terima kasih untuk Tenengsi dan Teh Ananda yang mungkin tadi sudah menjawab juga pandangan dan juga mungkin pertanyaan dari Teh Astri gitu ya. Nah, dari Teh Astri ada yang ingin ditanggapi atau dirasa cukup, Teh? Sudah cukup, Teh Gina. Terima kasih kepada Teh Ananda dan Teh Nancy atas jawabannya. Ya, baik. Terima kasih, Teh Astri. Ya, silakan Teh Ananda dan Teh Nancy dilanjut mungkin ya untuk yang kedua.
Oke, pertanyaan selanjutnya adalah aktif direktif. Kalau misalnya REBT untuk konselor seaktif apa gitu ya. Nah, menurut apa yang saya pelajari dari rational emotive behavior ini, peran konselor itu lebih ke, menurut rational emotive behavior, peran konselor itu lebih ke menyadarkan konseli untuk merubah pemikiran negatifnya gitu. Karena itu sih sebenarnya yang lumayan sulitnya gitu. Karena kalau misalnya si konselinya dia sudah sadar pemikiran itu negatif dan dia mau berubah, kita mudah buat mengarahkan konselinya gitu. Mudah memotivasinya, mudah ngasih taunya juga. Jadi peran aktifnya itu lebih ke membantu menyadarkan konseli bahwa pemikirannya itu salah atau tidak positif, dan juga setelah menyadarkan baru membujuk apakah konseli itu mau nggak dirubah pemikiran irasionalnya gitu. Mungkin peran aktifnya lebih ke itu, ya lebih ke menyadarkan lalu membujuk. Mungkin bisa ditambahkan oleh Teh Nengsi. Di sini saya ingin menambahkan sedikit tentang pertanyaan dari Teh Gina, seberapa aktif konselor dalam konseling REBT ini. Dalam konseling REBT ini, konselor itu melakukan konseling bisa bernuansa otoratif atau dengan mengajak konseli ini berdiskusi dan konfrontasi langsung untuk mendorong dia beranjak dari pikiran irasionalnya ke pikiran yang lebih rasional atau realistik. Nah, jadi itu lebih ke konfrontasi, berdiskusi. Mungkin di sini konselor tidak mengintimidasi ya, tapi lebih berdiskusi, konfrontasi, kemudian bisa dengan pemberian nasihat, terapi, agar konseli menyadari bahwa pikiran-pikiran irasionalnya selama inilah yang mengganggu dia dan bisa beralih ke pikiran yang lebih rasional seperti itu. Gimana Teh Gina? Ya, baik. Terima kasih Teh Ananda dan juga Teh Nancy. Jadi mungkin sedikit perbedaannya di sana gitu ya, dari prosesi konselingnya itu sendiri berarti ya untuk REBT dan CBT, yang kalau REBT tadi gitu ya, jadi bisa konfrontasi, kemudian juga jadi lebih seperti mengatakan bahwa pemikirannya salah gitu mungkin ya konselor, tetapi dikembalikan lagi kepada konselingnya sampai dia sadar, seperti itu bukan sih Teh? Iya Teh. Kira-kira seperti itu Teh. Tapi ya itu, kita juga nggak maksa apakah kalau misalnya si konselinya masih kekeh gitu. Ada ibu mah nggak ngerti ya, saya kan udah selama ini udah 17 tahun hidup ya. Ya udah emang kayak gini pemikiran saya. Ya udah kita teh kayak ya sudah menerima apa yang konseli mau, karena kan kalau bimbingan konseling itu kan kalau misalnya konselinya mau ya kita bantu, kalau misalnya dianya masih kekeh dengan pendiriannya ya udah gitu. Diserahkan lagi ke konselinya kayak gitu. Jadi tidak ada unsur memaksa sebenarnya. Keaktifannya tuh tetap aja masih di batas-batas untuk konseling gitu ya Teh ya. Jadi tetap mungkin keputusan untuk mengubah perilaku dan sebagainya itu pasti dari konselingnya itu sendiri gitu ya Teh. Walaupun mungkin ada sedikit ya di situ perbedaannya ya. Kalau mungkin kan itu lebih halus gitu ya, kayak lebih yuk gimana nih pemikiran kamu salah, tapi dengan pertanyaan sokratik gitu kan, ditanyakan gimana nih apa kelebihan atau hal positif negatif yang kamu terima dari pemikiran itu dan sebagainya sampai dia sadar oh ya ternyata saya salah. Tapi kalau misalnya REBT lebih ke bisa juga gitu ya yang tadi disampaikan, kayak pemikiranmu salah dari sini terus kemudian didiskusikan seperti apa dan bagaimana sampai akhirnya dia sadar gitu ya Teh. Ya, karena untuk perbedaan antara CBT dan REBT itu, kalau REBT kan lebih rasionalnya, sedangkan kalau CBT itu yang saya pelajari lebih ke keyakinannya gitu. Kamu mau enggak dirubah? Kalau misalnya REBT-nya ya pemikiran kamu yang salah. Seperti itu bedanya. Siap, terima kasih untuk Teh Nana dan Teh Nancy. Jadi mungkin lebih tercerahkan juga gitu ya terkait tadi mungkin perbedaannya yang mungkin sudah dijelaskan lebih lanjut juga. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin menanggapi ya Bu?
menambahkan. Silakan Teh Sari. Ya, Teh Nanda, Teh Nengsi izin menambahkan, karena saya termasuk orang yang lebih cenderung penyuka RIBT gitu ya, mungkin kecenderungannya lebih suka RIBT dibandingkan praktisnya dibandingkan yang lain. Jadi kalau membantu menjawab pertanyaan Teh Gina juga seberapa aktif, sebetulnya menurut saya dari awal sesi sampai dengan terakhir dalam setiap pertemuan konselor itu cukup aktif, karena di awal itu, untuk di awal sesi kita bahkan mengajarkan kepada konselingnya itu bagaimana konsep ABC DE gitu ya di dalam proses konseling. Jadi sebelum masuk ke sesi konseling atau bahkan mungkin di pertengahan sebelum kita menyadarkan bahwa ada pikiran irasional gitu. Jadi semua permasalahan itu sumbernya dari pikiran. Nah, kita mengajarkan terlebih dahulu kepada konseli sampai betul-betul paham bahwa konsep ABC yang kita pahami itu sama dengan yang konseli pahami gitu Teh. Karena kan fokusnya pikiran yang bermasalah atau masalah itu berasal dari pikiran. Jadi bagaimana caranya? Di awal itu bahkan mungkin bisa menghabiskan 2 pertemuan untuk memahamkan konseli bahwa bukan A yang menyebabkan C, tapi irrational belief yang di B irasionalnya ini adalah yang menyebabkan C gitu. Jadi kalau misalnya kita pakai kasus yang Teh Ananda tadi, yang menyebabkan konseli ini marah, kemudian sampai akhirnya dia kesal terhadap ibunya, terus dia keluar minggat gitu istilahnya, bukan karena dia tidak diterima atau dipaksakan oleh orang tua yang tidak merestui bahwa dia itu harus masuk SMA gitu ya, tapi tidak menyetujui keinginan, bukan itu, tapi yang menyebabkan, karena kan pikiran irasional dalam satu kasus itu bisa jadi ada lebih dari 4 atau 5 pikiran irasional gitu ya. Nah, salah satunya kita harus mengajarkan satu-satu nih. Jadi satu selesai mungkin akan muncul lagi pikiran irasional yang kedua. Kalau dalam kasus tadi misalnya marah, kesal hingga akhirnya dia minggat dari rumahnya karena kejadian yang dipersepsinya. Untuk di awal tahap konseling pasti konseling mempersepsi bahwa orang tuanya tidak merestui dia untuk masuk SMK gitu. Jadi activating eventnya ini adalah tidak diterima di SMK menyebabkan dia marah karena orang tua. Nah, ada irrational belief yang saya lihat dari kasusnya itu adalah irrational belief-nya itu jadi karena dia tidak diterima menyalahkan pihak luar gitu. Ada sih bahasanya di Albert Ellis itu intinya segala kejadian yang di luar ekspektasi dia berada di luar kendali dia. Maksudnya karena orang tuanya ada blaming, proses blaming, menyalahkan. Padahal kan tidak seperti itu ya. Yang rasionalnya itu adalah sebetulnya kita bisa mengontrol hal tersebut. Mungkin di usaha dia yang tidak maksimal. Jadi sebetulnya prosesnya internalisasi juga nih. Sebetulnya bukan blaming ke orang lain, tapi justru kamu harus refleksi terlebih dahulu gitu ya, sehingga sebetulnya ya penyebabnya adalah saya sendiri, mungkin saya kurang persiapan dan sebagainya. Nah, itu kan prosesnya di D ini sendiri. Tadi juga saya mau sedikit yang disimulasikan Teh Ananda kan dispute-nya itu tadi kalau tidak salah orang tua R berharap R masuk SMA. Tetapi di dispute ini lebih kepada sebetulnya proses dialog Sokratik yang meyakinkan bahwa sebetulnya bukan itu loh alasan menyebabkan kamu sekarang marah terus blaming ke orang lain, bukan karena orang tua nggak merestui gitu, tapi prosesnya itu lebih ke dispute itu ya konselor menstimulasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang memungkinkan konseli untuk pikiran irasional saya tuh ini gitu, karena untuk si konseli sadar irrational belief-nya adalah tadi ada kejadian yang tidak sesuai dengan dirinya adalah di luar kendali dirinya, sehingga menyebabkan orang tua sehingga blaming terhadap orang tuanya, bukan secara lisan kita menyebabkan kamu tuh punya pikiran irasional ini, tapi bagaimana caranya lewat dialog Sokratik tadi timbul pengetahuan itu gitu. Jadi sebetulnya itu sih yang susahnya. Jadi menggali supaya konseli itu ngeh sendiri, oh iya ternyata saya punya pemikiran irasional, hingga nanti kalau misalnya sudah ngeh baru kita terangkan kembali, dimasukkan model ABC tadi yang sudah diterangkan di awal. Jadi yang terjadi sama kamu adalah A-nya ini apa, nanti konseli diajak terlibat sendiri gitu, mengidentifikasi A-nya apa, B-nya apa, irrational belief-nya apa, irrational belief apa, dan C-nya itu seperti apa, sehingga nanti kalau ada rational belief-nya sudah ketemu, akan terjadi perubahan tadi konsekuensinya setelah ada dispute yang tadi sudah dilakukan selama proses konseling berlangsung. Jadi kurang lebih seperti itu yang saya pahami tentang RIBT sih. Itu tambahannya. Hatur nuhun. Sami-sami hatur nuhun juga Teh Sari sudah memberikan penjabaran yang begitu jelas gitu ya. Mungkin disertai dengan tadi contoh-contohnya juga dari penerapan kasus itu sendiri. Terima kasih kepada Teh Sari. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan kembali? Atau dirasa cukup untuk kita melanjutkan kepada sesi diskusi?
Oke, sepertinya cukup ya untuk sinkronisasinya gitu ya antara dari CBT dan juga RIBT. Kita lanjutkan mungkin ya pada sesi yang selanjutnya, yaitu sesi diskusi dari teman-teman mungkin yang udah punya pertanyaan, yang sudah memiliki pertanyaan, boleh sekali untuk raise hand gitu ya, atau mungkin langsung unmute untuk menyampaikan pertanyaannya gitu terkait pembahasan dari RIBT. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Oke, Kang Rifa ya, sudah raise hand. Ada lagi dari teman-teman yang lain? Ya, sambil menunggu, Kang Rifa kemana? Kang Rifanya terlempar ya. Oh, nah, masuk lagi. Baik, sambil menunggu dari teman-teman yang lain, kepada Kang Rifa dipersilakan. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya mengenai tadi di langkah-langkah ABCD RIBT ada yang dinamakan dengan self verbalization. Apa bedanya dengan self talk? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih, Kang Rifa. Mungkin dari teman-teman ditangkap tadi pertanyaannya? Perbedaan antara self-talk dengan self apa, Kang? Maaf tadi. Verbalisasi. Verbalization. Oke. Nah, perbedaan self-talk dengan verbalization ya. Nah, boleh mungkin dari Teh Ananda atau Teh Nengsi akan langsung menjawab atau perlu waktu terlebih dahulu? Boleh, mau coba dijawab aja Teh. Oh baik, silakan Teh Ananda. Ya, untuk perbedaan antara self-verbalization dan self-talk, sebenarnya kayak hampir sama ya, berpacu atau berfokus pada diri sendiri. Sedangkan kalau perbedaannya adalah verbalization itu kayak lebih penyadaran gitu. Dalam konseling RIBT itu kan ada proses di mana konselor itu menyadarkan konseli bahwa pemikirannya itu salah. Nah, ada juga kan self-verbal. Nah, di dalam situ tuh ada self-verbalization. Nah, itu tuh pasti si konselinya itu seolah-olah kayak berkata gitu ke konselornya. Oh iya, keyakinan saya itu ternyata salah, atau oh iya, pemikiran saya itu ternyata tidak benar, tidak sesuai dengan situasi. Sedangkan kalau misalnya self talk itu cuman pembicaraan biasa, jadi tidak termasuk apa ya, belum termasuk penyadaran diri gitu, kayak cuman bicara sendiri aja, bicara sendiri. Mungkin sebagian dari kita juga kadang suka ya berbicara sendiri dalam hati, misalnya kenapa ya ini teh sekarang teh susah banget soal ujian tuh, kenapa ya orang itu tuh kok nyebelin ya, padahal aku kan nggak salah. Kadang kan kita itu suka tanpa sadar tuh berbicara pada diri sendiri lewat hati kita gitu. Nah, itu disebut self talk. Sedangkan kalau self verbalization itu lebih ke ada konselor gitu di situ tuh. Konselor sudah ngobrol bla 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 untuk penyadaran si konseli. Nah, si konseli ini langsung sadar, oh iya Bu, ternyata pemikiran saya itu salah. Oh iya, ternyata orang tua saya kerja lama di luar dan meninggalkan saya itu bukan berarti tidak sayang sama saya. Tapi ya kalau benar kata Ibu, kalau misalnya orang tua saya nggak kerja, nanti saya nggak sekolah. Iya ya Bu ya, saya salah. Harusnya saya nggak mikir kayak gitu. Nah itu yang saya pahami setelah membaca untuk self-verbalization. Seperti itu. Nah, boleh mungkin ditambahkan oleh Bu Nengsi. Teh Nengsi. Cukup kayaknya, Teh. Ya, baik. Cukup ya. Terima kasih, Teh Nanda. Nah, mungkin begitu ya, Kang Rifa, tadi perbedaan self-talk dengan self-verbalization itu. Kalau self-verbalization mungkin tadi ya, ada dialog, ada diskusi terlebih dahulu dengan lawan bicara, kemudian sampai akhirnya dia menafsirkan, oh ternyata saya seperti ini, seperti itu mungkin ya, Teh ya. Nah, bagaimana Kang Rifa, mungkin ada tanggapan? Oh iya, baik. Terima kasih, sangat mencerahkan dan sudah tercerahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih.
Ya, sama-sama. Terima kasih juga. Nah, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan atau mungkin ada pertanyaan kembali atau ada hal yang ingin didiskusikan dengan teman-teman kita yang sudah luar biasa menyampaikan presentasinya pada hari ini. Adakah? Kita masih ada waktu setengah jam lagi ya, sampai jam 12. 33 menit lagi. Nah, mungkin dari teman-teman, gimana? Atau dirasa sudah cukup? Cukup? Atau seperti apa? Ya, kalau masih belum ada gitu ya, atau tidak ada, dari saya mungkin ya ingin menanyakan sedikit aja nih Teh. Kalau misalnya untuk di RIBT itu biasanya sesi pertemuan itu berapa lama sih Teh sampai mungkin bisa bisa clear gitu bahwa oh ini ya dia irasionalnya menjadi rasional, kemudian menjadi ada perubahan perilaku gitu. Kalau misalnya di back itu kan 5-20 pertemuan kalau misalnya. Nah, kalau untuk di RIBT itu sampai berapa gitu biasanya? Terima kasih. Oke, mencoba menjawab ya. Berapa pertemuan kalau untuk RIBT? Pokoknya karena yang tadi saya jelaskan bahwa yang agak sulit itu ya meyakinkan konseli bahwa pemikirannya itu kurang tepat atau irasional. Lalu maksudnya menyadarkan. Setelah menyadarkan, baru meyakinkan mau dirubah nggak pemikirannya. Nah, kalau misalnya konselinya memang dia tipe orang yang ikhlas, lillahi ta'ala, biasanya akan lebih mudah dalam proses konselingnya. Di awal misalnya pemikirannya itu salah. Satu pertemuan juga kalau misalnya satu pertemuan untuk untuk menyadarkan gitu. Itu dirasa sudah cukup. Nah, pertemuan kedua baru meyakinkan. Karena dia ikhlas lillahi ta'ala, jadi udah untuk menyadarkannya satu kali, untuk meyakinkannya satu kali. Nah, setelah itu baru konselor membantu untuk gimana gitu supaya positive thinking, terus terus menyemangati dia, menguatkan motivasi dia untuk menghadapi permasalahan hidupnya. Nah, kalau misalnya dirasa si konselingnya sudah, oh ya Bu, aku tahu, aku udah semangat lagi. Terima kasih ya Bu atas bantuannya. Paling cepat itu 3 pertemuan juga dirasa sudah cukup kalau memang konselingnya itu fleksibel gitu. Dia bukan. Nah, yang sulit itu kalau misalnya konselinya itu dia tidak cukup susah untuk disadarkan gitu. Itu bisa mungkin untuk penyadarannya aja mungkin bisa sampai 3 pertemuan baru penyadarannya aja gitu. Belum nanti meyakinkannya. Apalagi kalau misalnya konseling itu iya sih dia udah sadar, tapi dia nggak mau ngerubah pemikirannya, udah kayak aku mah udah sering dapetin masalah kayak gini. Ibu mau ngomong apa juga nggak bisa udah gini gitu. Bu udah fix gitu. Aku udah nggak bisa berubah lagi. Ya udah berarti memang udah akhirnya berhenti saja sampai sana gitu. Dan kalau misalnya untuk konseli yang sesusah itu perkiraan itu mungkin bisa sampai 7 pertemuan. Karena yang susah itu menyadarkan dia gitu. Dia sadar penyadaran pemikiran irasional, meyakinkan dia mau nggak dirubah gitu pemikiran irasionalnya. Kalau misalnya 2 itu udah klik gitu, udah oke, biasanya kesananya lebih gampang untuk membantu konselinya supaya dia positive thinking, supaya dia semangat, supaya dia bisa mengurangi supaya dia lebih percaya diri. Nah, itu lebih mudah kesananya. Ya itu dari pemahaman saya tentang RIBT. Mungkin Bu Tenengsi bisa ditambahkan. Baik Teh, dari Eli sendiri mengatakan itu perubahan dari pikiran irasional ke rasional itu tidak terjadi dengan mudah ya.
Nah, mungkin yang disampaikan oleh Teh Ananda tadi ya benar juga. Tapi kalau saya pribadi juga belum menemukan tulisan yang pasti tentang kira-kira berapa kali pertemuan yang cocok untuk menggunakan konseling REBT ini. Seperti itu. Ya, baik. Terima kasih pada Teh Nanda, Teh Ananda, dan juga Teh Nancy gitu ya, yang tadi sudah sangat menjabarkan. Baik, teman-teman, masih ada pertanyaan atau seperti apa? Atau dirasa cukup? Itu baiknya bagaimana ya? Apa kita tutup saja perkuliahan ini? Atau kita tunggu sampai jam 12 atau seperti apa? Tadi kata Pak Eka memang apa namanya disuruh melanjutkan. Maaf, tuh keresek-keresek suaranya. Udah jelas belum Teh? Udah. Tadi Pak Eka barusan nge-WA disuruh lanjutkan presentasi, katanya masih rapat. Apa gimana ya sampai 12 atau? Oke, jadi dilanjut ya untuk presentasi. Nah, gimana mungkin teman-teman? Mau ditutup saja terus kita tunggu atau seperti apa? Karena sepertinya sudah tidak ada yang mau bertanya lagi gitu ya. Kayaknya udah cukup banget gitu. Gimana Teh Nengsi? Iya Teh, ini saya ada di buku Prof. Juntika. Di sini Elis pun menyebutkan, mengemukakan ada 12 pikiran irasional yang dapat menimbulkan perilaku neurosis. Saya bacakan saja ya Teh ya. Boleh, silakan. Nah, yang pertama itu bahwa manusia yang hidup dalam masyarakat mau tidak mau dapat dicintai ataupun ditolak oleh orang lain di sekitarnya setiap saat. Yang kedua, pikiran irasional yang dapat menimbulkan perilaku neurosis menurut Ellis yaitu bahwa seseorang yang hidup dalam masyarakat harus mempersiapkan diri secara kompeten, adekuat agar seseorang dapat mencapai kehidupan yang layak dan berguna bagi masyarakat. Yang ketiga, bahwa banyak orang dalam kehidupan masyarakat tidak baik, merusak, jahat, ataupun kejam. Oleh karena itu, patut disalahkan dan dihukum setimpal dengan dosanya. Nah, yang keempat itu bahwa kehidupan manusia senantiasa dihadapkan pada berbagai kemungkinan malapetaka, bencana yang dahsyat, mengerikan, menakutkan yang mau tidak mau harus dihadapi oleh manusia dalam hidupnya. Yang kelima, bahwa ketidaksenangan atau penderitaan emosional dari seseorang yang muncul dari tekanan eksternal, hal-hal di luar, dan bahwa individu hanya mempunyai kemampuan sedikit sekali untuk mengontrol perasaan-perasaannya atau untuk menghilangkan perasaan-perasaan depresi atau yang bertentangan. Jadi individu itu sedikit sekali kemampuan untuk menghilangkan perasaan-perasaan tersebut. Nah, yang keenam, bila ada sesuatu hal atau peristiwa yang berbahaya atau menakutkan, maka individu harus berusaha keras untuk menghadapi dan mengatasi depresi tersebut. Yang ketujuh, bahwa lebih mudah untuk menjauhi kesulitan-kesulitan hidup tertentu dan tanggung jawab diri daripada berusaha untuk menghadapi dan menanganinya hanya untuk menghargai bentuk disiplin diri. Kedelapan, bahwa sisa-sisa pengalaman masa lalu semuanya sangat penting karena hal itu berpengaruh sangat kuat terhadap kehidupan individu dan menentukan perasaan dan bentuk perilaku individu yang ada sekarang. 9, bahwa individu akan lebih baik untuk menghindarkan diri daripada mengerjakan sesuatu. Dan bahwa suatu situasi atau peristiwa akan dipandang sebagai hal yang membahayakan jika tidak secepatnya ditemukan pemecahan yang baik terhadap kehidupan yang bertentangan. 10, bahwa individu akan mencapai kebahagiaan hidup dengan menyenangkan diri sendiri. 11, bahwa individu akan mencapai suatu derajat yang tinggi dalam hidupnya untuk merasakan sesuatu yang menyenangkan atau memerlukan kekuatan supernatural untuk mencapainya.
ke-12 itu bahwa individu secara umum mempunyai nilai diri sebagai manusia dan penerimaan diri untuk bergantung dari kebaikan penampilan individu dan tingkat penerimaan oleh orang lain terhadap individu. Nah, pikiran-pikiran irasional ini menurut Ellis itu dikemukakan yaitu selalu difikirkan oleh orang tua, kemudian didapat dari pandangan-pandangan masyarakat yang sudah ada. Nah, seperti itu. Mungkin menambah apa yang perlu diketahui dari RIBT atau Ellis, seperti itu teh. Ya, terima kasih Teh Nengsi tambahannya. Tadi kita sudah mendengarkan ada 12 irrational belief ya. Mungkin pemikiran-pemikiran yang irasional yang tadi ada 12 dari ini ya, dari kehidupan sehari-hari juga mungkin ya tadi dari Ellis-nya. Nah, mungkin terima kasih Teh Nengsi, kita jadi lebih tahu juga seperti apa saja sih gitu ya irrational belief-nya atau pemikiran-pemikiran irasionalnya. Nah, mungkin dari teman-teman gimana, dirasa cukup kita tutup atau masih ada tambahan? Atau mungkin dari Teh Nanda pengen menambahkan juga seperti dari Teh Nengsi atau seperti apa? Sudah cukup Teh. Cukup ya, baik, terima kasih Teh Nanda. Dari teman-teman juga sudah cukup, kita tutup saja. Atau seperti apa, ditutup? Ditutup mungkin ya. Teh Rosi, gimana, ditutup aja? Boleh Teh, mungkin ditutup aja. Ditutup ya. Mungkin nanti setelah ditutup, apakah menunggu sampai jam 12 atau memang bagaimana nih Teh? Gimana ya? Saya cek lagi gitu ke Bapaknya. Ya. Gimana Teh? Baiknya saya chat lagi atau seperti apa? Khawatir mengganggu lagi. Gimana nih? Mungkin kalau di chat di ini ya disampaikan kalau kita presentasinya sudah selesai ya, gitu paling, ya. Disampaikan gitu ya, terus difoto aja mungkin ya sebagai bukti kehadiran hari ini. Boleh Teh. Silakan Teh, ditutup aja dulu. Ya, baik. Baik, terima kasih teman-teman semua. Hari ini kita tadi sudah mendengarkan pemaparan terkait tentang teori RIBT dari Teh Nengsi dan juga Teh Ananda. Terima kasih kepada penyaji yang sudah memaparkan dengan begitu baik, dan terima kasih kepada teman-teman juga yang sudah berpartisipasi di hari ini. Semoga apa yang tadi sudah kita dapatkan itu tentunya bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa diterapkan oleh kita selaku mungkin praktisi-praktisi di sekolah ataupun mungkin di dunia pendidikan di luar itu. Terima kasih. Mari kita tutup saja dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jaringan kayaknya Teh Ginanya. Iya, nggak ada suaranya. Teman-teman boleh on cam dulu sebentar, mau difoto sebagai laporan ke Pak Eka ya. Yang memungkinkan untuk diaktifkan kameranya, akan diaktifkan. Teh Ginanya masih keluar itu Teh? Ya, Ginanya masih keluar.